Ibarat bom waktu, dampak penggunaan merkuri dari kegiatan pertambangan emas ilegal siap meledak jika pemerintah Aceh tidak segera mengatur tata kelola pertambangan rakyat. Saat ini diperkirakan ada 30.000 orang yang bekerja di 46 hotspot pertambangan emas skala kecil di 10 kabupaten di Aceh yang memproduksi 10 ton emas per tahun, sebagian besar menggunakan merkuri dan sianida dalam kegiatannya. Kegiatan tambang emas ilegal yang marak di Aceh sejak 2007 telah menimbulkan dampak serius. Dari sisi lingkungan, kegiatan pertambangan yang dilakukan di hutan lindung telah menyebabkan kerusakan hutan di Aceh. Yang paling menakutkan adalah ada indikasi gangguan kesehatan masyarakat akibat racun merkuri dan sianida meski harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena secara umum kegiatan pertambangan rakyat di Aceh tidak didukung oleh AMDAL karena banyak yang dilakukan tanpa izin. Salah satu situs berita online monggabai.co.id berdasarkan data Bali Fokus menyebutkan hotspot tambang emas ilegal yang dikelola masyarakat di Aceh tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi Gunung Ujun, Kecamatan Krung Sabe, Pedalaman Tunom, Sarah Raya, dan Gunung Utun Ujun. Kabupaten Aceh Selatan, Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Pasir Raja, Labuhan Haji, dan Manggamat. Kabupaten Aceh Besar, Krung Gentot, dan Pulau Bre. Kabupaten Aceh Tengah, Payakolak, Kecamatan Ketol, dan Linggi. Kabupaten Pidi, Krung Tangsi, Krung Sikulen, Krung Gumpang, Krung Miwah, dan Gampung Bangke. Kota Subulu Salam memiliki 1 titik hotspot. Kabupaten Nagan Raya, Pisang Mas di Betung, Krung Tripa, dan Krung Senagan. Kabupaten Aceh Barat Daya, Desa Sukadamai, dan Kecamatan Lembah Sabil. Kabupaten Gayo Lues, Tengkereng, dan Kecamatan Pantan Cuaca, serta Kabupaten Aceh Barat, Tutut, Sungai Mas, dan Krung Merubo. Perdagangan merkuri secara ilegal dilakukan di daerah-daerah pertambangan rakyat. Merkuri itu masuk dari Singapura, Cina, dan Malaysia. Dari catatan database situs geonet.org yang memantau perdagangan merkuri global, pada tahun 2010 impor notifikasi dari Singapura menyebutkan ada 280 ton merkuri dikirim ke Indonesia, tapi yang tercatat di Indonesia hanya 2 ton. Tahun 2013, merkuri yang masuk ke Indonesia lebih dari 400 ton, sementara yang tercatat di Kementerian Perdagangan hanya 540 kg. Selebihnya dilakukan di bawah tangan, bebas masuk ke banyak pelabuhan Indonesia, tanpa perlu ada surat sertifikasi dan pengawasan yang ketat. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah menandatangani Konvensi Minamata, yang merupakan upaya penanggulangan dampak merkuri sebagai pencemar global, dan untuk tidak mengulangi tragedi kemanusiaan akibat pencemaran merkuri sebagaimana terjadi di Teluk Minamata, Jepang, akhir tahun 1950-an. Tragedi Minamata membuka mata dunia mengenai bahaya merkuri untuk kesehatan dan lingkungan hidup. Belajar dari tragedi di Minamata, saatnya bangsa kita menaruh perhatian serius terhadap penggunaan merkuri di Indonesia. Penggunaan dan pencemaran merkuri akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup, seperti kerusakan pada otak, gagap bicara, hilangnya kesadaran, sulit tidur, kaki dan tangan terasa dingin, gangguan penciuman, bayi-bayi yang lahir cacat hingga menyebabkan kematian. Juga dapat menyerang hewan yang menghirup udara yang mengandung merkuri atau memakan bahan makanan yang tercemar merkuri. Dari permasalahan tersebut, Walhi Aceh pada tanggal 16 Juni 2015 hadir dalam kegiatan sosialisasi bahaya merkuri bagi kesehatan yang dilaksanakan oleh warga Desa Lamku Tablangme, Kecamatan Leung, Aceh Besar. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh, memberikan pemahaman kepada warga terkait bahaya dan dampak dari penggunaan merkuri secara bebas. Kegiatan yang berlangsung di Menasah desa setempat dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pihak Muspika, tokoh masyarakat, juga turut hadir beberapa LSM lain seperti LBH Banda Aceh, KPHA, dan beberapa LSM lainnya. Tanpa ada provokasi,
Atas inisiatif sendiri, pasca kegiatan, semua warga sepakat untuk membongkar paksa 2 gelondongan emas ilegal yang ada di desa mereka. Proses pembongkaran ini turut disaksikan dan diawasi oleh aparat kepolisian. Warga melakukan aksi ini karena sebuah kesadaran, bukan atas paksaan. Lagi pula, jauh hari pemerintah desa sudah memperingatkan pengelola gelondongan emas ilegal tersebut, namun tidak menggubris teguran mereka. Sejak balun dia urus surat sporadik kepemilikan tanah. Tuan dilakaitin, cuman dalam pengurusannya diselip masalah gelondongan. Jadi waktu kali siap surat sporadik dipegah hanya kena pedang gelondongan. Pegah gelondongannya ilegal bang, tapi dibekem loan. Mau je urang aparat yang bukan bunuh pihak berwajibnya tahu barang ilegal itu barang yang melanggar hukum. Kok dibekem loan. Nah, jadi antetel yang galon dijak kepala dusun kena dia cegah ya lapor hana asid han dijak bukan ketua pemuda menanti. Kemudian orangnya yang naik KTP tok baru orang 500. Di dalam hanya semua masyarakat baik kalaunya seakan-akan kamu di kampungnya hana yung berundua. Seakan-akan pun kampungnya kampung langit pada masyarakat. Pun hana adat kampung makon jut gop semerangai demang. Nya demang kampung pu? Nya lam kutab langme. Lam kutab langme. Jadi kuronyo kamu yang mempertimbang masyarakatnya, ibu yang rumah-rumahnya dengan berhabat sama imat dia berhabat. Penting keresahan ngaknya bisa dipahami. Menanci kamu lain. Ini deh. Yuk pakai kenal lapang, kenal lapang. Bang, hati-hati. Pandai oh tu. Aja sebagai warga masyarakat. Sebelumnya warga nggak tahu. Kalau enggak tahu. Secara akibat memang ke depan lagi masyarakat jadi masyarakat rasa dendam masalah itu dan menyelesaikannya menunjukkan daripada pihak polsek. Menurut warga memang kena jelas apa ya karena sudah kesepakatan bersama. Antusias masyarakat menolak daripada daripada itu sebenarnya butuh kesehatan. Ini yang dipikirkan tingkat generasi ini malah kayak lu 70 lihat tahun ke umum mungkin hanya sejarah ada kan mungkin dampaknya hanya ada merasa tapi bagian dan sosial itu akan dirasakan. Jadi tapi ke generasi mewarisi ya. Apa rencananya? Nah, yang foto-foto. Oh, nasa foto yang harus diselesaikan. Ya, secara adat. Ya, ini kan antusias masyarakat. Betul. Setelah mendengar sosialisasinya kan. Ya. Akibat daripada merkuri kan. Betul. Dan itu punya Pak Sabtu juga. Ya, kita udah ngomong sama dia. Kemarin dikasih waktu sampai jam 10. Dengar ya, dari. Wah, ya. Cok. Bagian Jakarta Kios, dokumen. Iya, betul. Nyokap pupi pa yo. Oh ya. Yang biar belok dah kok. Berondong. Dia kayak berondong. Dia tadi yuli lah. DJ kafe hidup. Wah. Ini kayak pindah. Clean dia tu.
Dia aku di kecang ni. Yang ni ada bukti dia macam. Oh. Sampai ada saya kau. Dia putih dah ya. Dia putih ni. Dia wujud pakai kali awal. Nyanyi kawan dah. Mana? Ni mudah Ni model po je semua dengan. Ni ho betul bang ai. Tak limbah ai ah. Ada dia ya. Pisang. Kali bekerja dua, madu bawang. Makanya kan ini sebenarnya apa? Yang supa bang? Ya memang yang Podano, Wahyudi Purnama. Wahyudi Purnama. Ya yang Podano. Yang Podano. Yang Po Gelondongan? Yang Podano, yang Po Cina mungkin. Kelompo. Trip kaya sih? Ya, awalnya ngonji. Oh awalnya dengan. Oke. Sebelum ji warga hana kedebu. Coba. Pernah hana peringatan? Nah, pada dusun aja. Cuman tanggapan? Dusun aja, emang. Kaget. Terus. Nah, kemudian sampaikan bahwa awalnya menggunakan macam-macam. Ini kayus. Pakai rasa. Ay, mak ni. Tekuk di dalam nana. Jangan jampunya deh. Ya, dia. Dapat tengok tengok. Mau bawa ilah ni. Mau baik ke jak? Nampak habis lagi. Gimana kapan Pak? Gimana kapan Bapak? Ya, baguslah kalau masyarakat sudah mau peduli terhadap tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum ini. Memang harapan kita masyarakat yang menyadari akan dampak ini sehingga ada upaya untuk supaya jangan berjalannya kegiatan ini. Ini kan bagian dari respon konkret masyarakat terhadap resiko bahaya pertambangan dan yang menggunakan bahan merkuri. Jadi hal seperti ini perlu dicontohkan oleh wilayah lain untuk mengambil tindakan yang konkret. Jadi selain mempelajari ilmu soal pertambangan, masyarakat bisa langsung mengeksekusi. Untuk butir-butir yang perlu drone bahwa tidak mengulangi lagi, silakan ambil mesin atau apa. Wow. Nyoba Pak Geci, bahwa nyoba Pak Geci, nyoba sira pernyataan Pak Polsek, sampaikan. Oji juga dia. Punya bela. Nyo dek. Mana boleh ya Pak? Okey. Dulu. Jangan dah. Nyo yubut. Juat. Di mana ada penonton orang gaduh pegahan aja lah. Apa tu yang apa? Kami tengok. Pak. Kalau kamu purut, satu, dua. Mungkin barangnya hebat Pak Kecik. Ya, rencana ini kan yang po ke Mandua Bok Londongannya kan oleh Pak Polsek akan ke Gede dan ke peserta perangkat kampung akan menuju cari solusi le. Yang barangnya memang tidak dibenarkan li untuk beroperasi dalam wilayah. Jadi ini lihat memang barang ini dalam jara urun 2. Harapan ke pemerintah Pak Kecik. Jadi kami harap oleh pemerintah guna satu keban tindakan yang nyata untuk penertiban ilegal, bahasa ilegal negara dirugikan dan masyarakat pun dirugikan. Nyo yang masalah haji uronyo. Pakon ilegalnya oleh masyarakat oleh pemerintah hanya serius dalam penanganan ini. Nyo kan akibat pemerintah jadi kamu harap ada satu jangan lagi himbauan, memang aksi untuk penertiban karena rugo dan yang tengok. Tahu dia memang dia hanya trip tapi anik-anik yang tengok.
Aksi pembongkaran gelondongan emas ilegal diakhiri dengan sebuah kesepakatan bersama, di mana pemilik gelondongan harus menghadap polsek untuk menyelesaikan persoalan ini bersama dengan warga. Aksi ini harus menjadi pembelajaran bersama dan perlu dukungan semua pihak untuk memberikan kesadaran kepada warga sebelum terjadi dampak paling parah dari peredaran merkuri secara ilegal di Aceh.